Dengan 28 nama pemain yang udah dipanggil Coach Shin, jelas itu memunculkan rasa optimis yang begitu tinggi. Terlebih bila semua pemain keturunan bisa ikut main saat bersua Vietnam, maka peluang Indonesia untuk bisa menang akan sangat besar. Nah, jika berhasil menang, jelas laga melawan Irak dan Filipina di bulan Juni nanti bakalan berlangsung lebih seru. Selain laga penentuan, Indonesia sendiri diperkirakan benar-benar bisa tampil full squad, termasuk keberadaan striker anyar Ole Romeni. Ya, pemain 23 tahun tersebut diprediksi akan ikut main melawan Irak dan Filipina Juni nanti. Hal itu mengacu dari beberapa kode yang diberikan sang pemain itu sendiri. Terlebih diketahui kalau Ragnar Oratmangun juga ikutan menjadi agen dadakan, mengingat keduanya punya hubungan pertemanan yang dekat. Jelas jika Romeni bisa menjadi WNI sebelum bulan Juni nanti, maka bisa dipastikan lini depan Indonesia bakal sangat bagus. Apalagi jika pemain seperti Tim Watering yang terbilang gacor ikutan join. Saat ini, proses naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Pos tinggal menuju tahap akhir dan sedang dikebut. Dan khusus buat Ragnar, jelas keberadaan dirinya diharapkan bisa membuat lini serang Indonesia jadi lebih menggigit. Meskipun begitu, perlu diingat juga kalau Ragnar sendiri bukanlah sosok goal getter, sehingga jangan berharap banyak. Ia bakal jadi sosok goal getter buat timnas. Sebab dilihat dari gaya bermain serta posisi bermain, Ragnar ini kan cenderung sebagai pemain yang cakap sebagai winger, second striker, atau playmaker. Sehingga mau tak mau, ketika melawan tim-tim yang levelnya seperti Irak misalnya, ya Indonesia tetap harus mencari sosok real striker yang bisa menjadi killer di kotak penalti. Yap, sebenarnya Indonesia sendiri punya beberapa nama pemain dari Liga 1 yang sedang on form. Ramadan Sananta yang pasca pulih dari cedera bisa langsung perform bersama Persis Solo. Lalu Dimas Derajat yang sempat mandul di awal musim, kini pelan-pelan juga udah bisa menemukan lagi sentuhannya dengan mengemas 4 gol dari 5 penampilan terakhir. Akan tetapi, kalau untuk melawan tim seperti Irak, yang kita harus akui levelnya masih satu tingkat di atas Indonesia, maka akan sangat berat jika hanya mengandalkan pemain dari Liga 1. Kalau lawannya Vietnam, masih oke lah, karena bagaimanapun, baik Dimas ataupun Sananta udah paham gaya main pasukan Nguyen. Untuk itu, mau tak mau, PR untuk mencari sosok penyerang murni di sektor depan jelas masih harus terus dicari. Yap, untuk saat ini setidaknya ada 2 nama kandidat teratas sebagai opsi di lini depan timnas. Pertama, jelas Ole Romeni. Penyerang 23 tahun tersebut yang main buat FC Utrecht itu dianggap sebagai pemain paling pas buat mengisi slot target man di timnas Indonesia. Terlebih Ole Romeni sendiri juga seperti memberi kode melalui sosial medianya kalau ini hanya masalah waktu perihal prosesnya menjadi WNI. Selain itu, faktor kedekatannya dengan Ragnar Oratmangun juga dinilai bisa semakin menguatkan itu semua. Yap, sekedar diketahui, Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni merupakan sahabat lama. Sekalipun usia keduanya terpaut 3 tahun, baik Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni sama-sama berstatus jebolan dari klub Liga Belanda, NEC Nijmegen. Meskipun udah jarang nongkrong bareng kasarannya seperti itu, tapi keduanya masih sering berinteraksi di media sosial, seperti misalnya saling berbalas komentar. Lebih lanjut, meskipun musim ini Romeni masih mengemas 1 gol dari 13 pertandingan bersama Utrecht, ia tetap terbilang sebagai pemain grade A buat timnas Indonesia. Sebab seperti yang pernah dibahas, kalau selama ini Romeni dimainkan lebih banyak sebagai winger di Utrecht. Apalagi ia diketahui sedang mengalami cedera ibu jari kaki yang memaksanya absen dalam 5 pertandingan terakhir. Namun, kendati musim ini baru cetak 1 gol, kualitas Ole Romeni buat mengangkat level timnas Indonesia nggak usah diragukan lagi.
Sebab sepanjang karirnya main di level Eredivisie, Romeni udah tampil sebanyak 67 kali dan mencetak 12 gol. Yang perlu diingat usianya masih 23 tahun, sehingga wajar bila ia dianggap sebagai pemain dengan prospek cerah di Liga Belanda. Dan akan sangat beruntung bagi Indonesia bisa punya pemain seperti dirinya. Lebih lanjut, bila nantinya oleh Romeni ini fix dan menurut Okezone kepastiannya adalah akhir bulan ini, maka di laga versus Irak dan Filipina, ia sudah bisa main. Terlebih, syukur-syukur jika tim Watering juga ikutan join, maka bisa dipastikan Indonesia bakal punya penyerang dengan berbagai tipe. Yap, jika di Liga 1 Dimas Derajat adalah tipe penyerang yang sering melebar dan Sananta adalah target man murni. Maka jika levelnya adalah Eropa, maka oleh Romeni ini punya tipe yang mirip dengan Dimas, yakni striker yang sering melebar dan menjemput bola. Sedangkan tim Watering adalah bertipe seperti Sananta, yakni real striker. Hanya saja kualitas Romeni dan Watering masih di atas pemain Liga 1. Ya, pada akhirnya kini patut dinanti dan semoga aja oleh Romeni atau bahkan sekalian tim Watering bisa segera jadi WNI. Karena akan sangat bagus jika Indonesia memiliki 4 stok striker. Dan secara tak langsung, keberadaan dua barudak VOC di depan tadi bisa membuat Sananta dan Dimas makin bekerja keras agar bisa bersaing. Kalau semuanya bisa mencapai top perform masing-masing, yang untung jelas Coach Shin. Iya dong, mendingan mana? Mumet milih squad gara-gara stok terbatas? Apa mending Mumet milih squad gara-gara stoknya melimpah? Kan gitu. So, doakan aja semoga timnas bisa segera menemukan sosok striker idaman dan bisa memenuhi asal lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yah, isa yah! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.